Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa yang saya muliakan, yang saya banggakan, pada hari ini kita berdiskusi dengan tema perkembangan kognitif dan proses pembelajarannya. Saya mulai dari pengertian dari perkembangan kognitif. Perlu diketahui oleh saudara-saudara semuanya, pengertian dari kognitif itu artinya berpikir atau proses berpikir, atau kognitif itu juga bisa berarti pengetahuan. Jadi dengan demikian, perkembangan kognitif adalah perkembangan yang berkaitan dengan proses berpikir seseorang, perkembangan yang berkaitan dengan perkembangan pengetahuan seseorang. Nah, perkembangan itu bisa muncul karena memang secara kognitif itu dia tumbuh sesuai dengan tahapan-tahapan umurnya. Nah, perkembangan itu juga bisa muncul dalam rangka seseorang itu berinteraksi dengan lingkungan masyarakat sekitar, sehingga bisa tumbuh perkembangan kognitif. Saudara-saudara mahasiswa yang saya muliakan, dalam perkembangan kognitif ini ada 4 tahapan. Menurut Jean Piaget, salah satu tokoh perkembangan kognitif yang paling terkenal, itu dia membagi tahapan perkembangan kognitif menjadi 4. Yang pertama adalah tahapan sensori motorik, yaitu sekitar umur 0-2 tahun. Kemudian yang kedua, tahapan praoperasional, yaitu sekitar umur 2-7 tahun. Yang selanjutnya ketiga, yaitu tahapan konkret operasional, yaitu sekitar umur 7-11 tahun. Yang keempat, saudara-saudara, yaitu tahapan perkembangan operasional formal, mulai dari 11 tahun ke atas. Saudara-saudara mahasiswa, untuk selanjutnya kami akan menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan kognitif tersebut beserta proses pembelajarannya. Pada tahap awal yang disebut dengan tahap sensori motorik, yaitu 0-2 tahun, sesungguhnya anak itu sudah ada pengetahuannya, ada proses berpikirnya. Cuman pengetahuan anak itu belum bisa konkret. Misalnya 1+1 ada berapa, belum bisa. Karena apa? Kognisinya masih berupa sensori motorik. Jadi dia berupa pengalaman sensori motorik itu digunakan, kemudian itu dijadikan pengalamannya. Itu adalah perkembangan kognisinya. Nah, bukti umur 0-2 tahun itu kok bisa sudah ada kognisinya, pengetahuannya. Buktinya ketika anak itu dalam kondisi tidak nyaman, misalnya ngompol misalnya, itu dia protes. Protesnya apa? Dengan cara menangis. Kalau dia bisa bicara, "Bu, Pak, saya ini ngompol." Nah, kalau bisa bicara, tapi beliau belum bisa bicara. Nah, cuman protesnya lewat proses gerakan sensori motorik, kakinya meloncat-loncat sambil dia menangis. Bukti lain bahwa anak bayi itu sudah ada kognisinya ketika anak bayi itu haus, maka dia menangis sambil tangannya meraba-raba. Yang diraba apa saya nggak tahu, karena diajak oleh ibunya. Saudara-saudara mahasiswa yang saya muliakan, nah bagaimana proses pembelajarannya? Tentunya proses pembelajarannya terhadap bayi 0-2 tahun itu tidak langsung 1+1 ada 2, tidak. Tetapi tentunya pakai sentuhan-sentuhan sensori motorik. Pakai belian kasih sayang, ya. Pakai senyuman, itu anak dengan sendirinya akan terasa. Nah, itu lebih diperhatikan. Jadi kadang orang tua dulu itu ngiling kepada anaknya, "Iki sopo," padahal itu bapaknya. "Ini siapa?" Padahal itu dalam rangka mengajak komunikatif kepada bayi supaya kecerdasannya itu terpancing. Kadang ada permainan bola-bolaan, itu juga dalam rangka melatih kecerdasan anak supaya kecerdasannya itu bisa terlatih, terdidik, terbimbing dengan baik. Selanjutnya saudara-saudara mahasiswa yang saya muliakan, yang kedua adalah
perkembangan praoperasional, yaitu sekitar umur 2 sampai 7 tahun. Praoperasional artinya bahwa perkembangan kognisi yang dimiliki anak itu belum, kognisinya, pengetahuannya belum bisa dioperasionalkan. Ya, belum dioperasionalkan, tapi dia sudah bisa. Apa itu mengatakan kata-kata juga bisa, bapak ibu juga sudah bisa, tetapi penjabarannya sampai istilah-istilah yang lebih mendetail itu belum paham. Jadi umur 2 sampai 7 tahun itu ya menggambar sesuai yang sesukanya. Kemudian dia kalau misalnya coba kamu naik sepeda, ya sudah bisa, tapi bersepeda naik sebelah kiri sebelah kanan belum menguasai. Jadi karena apa? Kognisinya belum bisa konkret. Jadi masih praoperasional. Nah, maka pendidikan yang terbaik bagi anak 2 sampai 7 tahun, orang tua tetap mengarahkan, membimbing, mendampingi dengan baik. Jadi Bapak Ibu guru apalagi di PAUD itu juga itu mendidik dengan baik, diajak bernyanyi-nyanyi, bersenang-senang, tetapi di situ ada proses pendidikannya. Karena apa? Memang sesuai dengan perkembangan kognisi pada umur itu, anak itu sukanya bermain, senang-senang, kemudian sambil diarahkan oleh Bapak Ibu guru. Selanjutnya, saudara-saudara mahasiswa yang saya muliakan, tahap perkembangan yang ketiga adalah tahap perkembangan konkret operasional 7 sampai 11 tahun. Pada anak ini, anak sekolah dasar, itu anak-anak sudah bisa berpikir secara konkret operasional. Ketika anak ditanya 2 kali 2 ada berapa? Ada 4, sudah bisa. Karena dia sudah bisa calistung, membaca, menulis, dan berhitung. Maka ketika anak diajari berpikir secara konkret juga oke bisa. Maka pendidikannya tentunya Bapak Ibu guru, orang tua harus bisa membimbing, mengarahkan, dan untuk diajak berpikir secara konkret sudah bisa. Jadi membaca, menulis, berhitung sudah mulai bisa. Tentunya membaca, menulis, berhitung sesuai dengan tahapan-tahapan umur. Antara 7 tahun dengan 11 tahun tentunya berbeda. Saudara-saudara mahasiswa yang saya muliakan, yang terakhir yaitu tahap perkembangan operasional formal, yaitu 11 tahun ke atas. Artinya apa? Perkembangan kognisi atau pengetahuan atau berpikir anak itu sudah bisa berpikir secara operasional formal. Sudah mampu mendefinisikan ketika ada problem-problem masalah, dia juga mampu menyelesaikan dengan pemikirannya, dengan kognisinya. Jadi tingkatannya lebih tinggi, apalagi sudah mahasiswa seperti jenengan-jenengan itu. Ketika ada problem solving, jenengan bisa menyelesaikan. Ketika putus pacar misalnya, juga mampu menyelesaikan dengan baik. Mosok kalau sudah ada pemikiran atau kognisinya sudah konkret operasional, tentunya penyelesaiannya juga lebih baik. Saudara-saudara mahasiswa yang saya muliakan, demikian yang perlu kami sampaikan terhadap tema diskusi tentang perkembangan kognitif dan proses pembelajarannya. Semoga kita semuanya memperoleh ilmu yang bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.